Menarik kayak tanggal 2 Maret tuh corona pertama diumumin di Depok. Cablangko gua. Terus modalnya gue pakai buat jualan baju. Gue waktu itu ingat ngasih perjanjian sama Randi itu gaji 600 atau 700 gitu sebulan. Tapi ternyata faktanya di setiap bulan itu gue cuma ngasih 300. Oke guys, balik lagi bareng gue Dia Sulkanda di Pilar by Sudut Alternatif. Kali ini gue lagi bersamai Bang Koko Syafi. Bang, halo, sehat Bang? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi sedikit gue mau ceritain backgroundnya dulu ya, sudut poin kayak kita ya. Satu sama panjang lebar intro. Backgroundnya Bang Koko itu dulunya aktifnya juga sama kayak Mas Mikdad. Waduh, ngeri. Aktifnya agak lebih mentok ke kiri nih. Ya kan, dia adalah dia waktu itu sebenarnya berseberangan, tapi tetap kita di lingkar diskusi yang sama ya. Iya keluarga mahasiswa Dharma Bang ya. Iya, berseberangan dalam ide dan gagasan. Ide dan gagasan dan idealismenya aja. Iya. Tapi kalau misalnya tetap punya tujuan tertentu ya kita tetap bareng-bareng gitu. Oke, dulu Bang Koko di SMI dan tiba-tiba setelah gua mengelalang buana nggak komunikasi lagi dan terakhir komunikasi akhirnya dia sekarang udah jadi bisnis punya 5 cabang sekaligus. Amin. Terakhir buka warnes tuh gua jadi tempat diskusi doang tuh modelnya tuh warkop di warung Nusantara Margonda di Kelapa 2 waktu itu. Ya kan itu baru 1 cabang tuh dan itu belum expand tuh, belum panjang ke sana. Tiba-tiba gue ketemu lagi dia udah punya 5 Pak. Ya kan ini kan sukses story yang harus diceritain juga nih sebenarnya buat orang-orang. Rata-rata kita dengan sukses story itu dari orang-orang yang punya privilege aja sebenarnya kan. Kita sukses story dia punya ini, dia alumni ini, backgroundnya ini. Nah ini background aktivis tiba-tiba punya 5 cabang tempat kopi. Yang awalnya standar itu warkop sekarang naik kelas ke kafe ya Bang ya. Amin. Kafe atau apa Bang ini modelnya? Yang terbaru yang di Keranggan tuh konsep kita resto lah ya. Resto. Kalau yang di Depok tuh masih orang bilang coffee shop boleh juga. Tapi memang suatu saat pengennya warnus itu kan warnus kurang seksi tuh. Sebagai sebuah coffee shop namanya warnus. Orang apa kayak titik apa kayak berkala berbeda kayak yang ada metafora gitu kan. Ini jadi warung Nusantara ini kayak stigmanya kan jadi kayak warung. Iya betul. Karena memang kita arahnya mau ke sana nanti. Arahnya mau kemana tuh? Ke restoran kebanggaan warga Indonesia. Cuma akan bertahap. Sadar diri kita lahirnya gitu. Dari warkop Pak. Mau kayak Pelatar nih rencananya nanti nih kayaknya. Amin. Insya Allah ya. Pelatar juga. Kan itu targetnya ke sana. Siap. Jadi warnes yang kita kenal itu dulu sebenarnya tempat nongkrong, warkop ya kan, tempat kita diskusi, tempat kita bertukar gagasan. Tiba-tiba sekarang jadi warung yang kasih gambarnya aja. Oke, boleh ya. Suasana warnus ya. Boleh, ada tuh masih. Tapi masih tetap affordable kok. Kalau untuk kalangan mahasiswa zaman sekarang ya. Masih. Ya karena sekarang maksud gua kayak Gundar aja sekarang per semesteran udah berapa ya Bang ya? Iya. Masa nggak afford sih buat nongkrong di warnes? Walaupun naiknya juga nggak terlalu jauh lah kayak dulu ya. Dulu 17-an, 18-an, sekarang udah ke 20-an gitu. Tapi masih affordable buat kantong mahasiswa. Jadi intinya gini, sukses story itu biasanya rata-rata di kalangan orang tuh orang-orang besar doang. Ya kan? Bukan berarti Bang Koko nggak besar ya. Waduh. Maaf nih. Enggak. Tapi kali ini gue pengen juga dengar sukses story dari Of the Unheard yang tidak terdengar, yaitu dari Bang Koko Syafi. Siap. Pengantar pertanyaannya dulu Bang. Siap. Itu backgroundnya gue ceritain sedikit ya. Pengantar pertanyaan gue dulu, aktivitas terakhir nih. Aktivitas sekarang sehari-hari ngapain aja setelah udah punya 5 warnus? Aktivitas akhir-akhir ini ngontrol. Terus juga kebetulan warnus lagi ada beberapa yang lagi on progress. Mau dibuild apa mau di? Udah ada yang lagi dibangun. Terus ada juga yang lagi kita gambar. Dan mudah-mudahan doain aja tahun depan ya ada beberapa yang akan lahir lah. Warnus-warnus yang lain. Gitu. Target berapa warnus di akhir tahun ini? Akhir tahun mungkin kita targetnya sebelum puasa ya. Sebelum puasa 2 lagi. Udah yang satu udah 50% lah. Nah, yang satu baru mulai bulan depan kayak tergantung ini karena memang ternyata alhamdulillah progresnya bagus. Tim yang harus gua bangun kan pelan-pelan kayak gitu. Karena ngebangun bisnis bukan berarti ngebangun tempatnya doang tapi iya benar-benar infrastrukturnya. Betul. Gitu. Jadi sebelum puasa berarti puasa kan Februari Maret. Berarti sebelum Februari Maret nih. Ya berarti cabang lagi nih. Cabang ke-6 dan 7 berarti. Nah, ngalir ke pertanyaan selanjutnya deh. Ini kan lu perjalanan lu lumayan panjang, Bang. 8 tahun nih. 8 tahun. Sejak 2017 warnus pertama. 18. Oh, 18 ya? Jalan 8 tahun. Oh, jalan 8 tahun. Iya, 7 tahun udah lewat. Oh, oke, 7 tahun udah lewat. Sekarang jalan 8 tahun nih, ke 2026. Ya kan? Itu dari 1 ke 5. Iya. Ya kan? Struggle langkah-langkahnya tuh. Gue pengen tahu step by stepnya.
Dikit aja bang. Iya. Jadi kalau kita ngomongin Warnus pertama kali yang seperti dia sampaikan tadi kan formatnya warkop ya. Iya betul. Nggak ada yang pengen mulai usaha dari keterbatasan. Betul. Tapi lu mau tuh. Iya, tapi kita tapi nggak ada juga yang nggak mungkin kan. Betul. Terus kita jalan warkop. Sempat waktu itu sebelum corona kita ngelewatin corona juga, sempat tutup juga 4 bulan tuh, sempat tutup semua 4 bulan semua Warnus. Itu waktu pas corona tuh Warnusnya ada berapa? Warnusnya ada 3, tapi 2-nya lagi itu formatnya kayak Grab and Go. Kayak takeaway. Terus kayak di Spocin sama di Gang Pinang tuh kalau lu tahu. Iya kan. Orang gue juga. Nah tapi sebelum itu udah ada yang tutup juga formatnya warkop. Di RTM ya? Iya yang di RTM. Jadi intinya pas corona itu udah tutup beberapa Warnus lah. Jadi yang sekarang jalan 5 sebenarnya yang tutup udah 5 juga. Gitu. Oh, yang jalan 5 yang tutup 5. Iya, waktu itu ingat banget tuh salah satu yang tutup itu kita baru buka di bulan Februari, tanggal 25. Menarik ya, tanggal 2 Maret tuh corona pertama diumumin di Depok. Dan di bawah tanggal 10 kalau nggak salah itu KRL ditutup. Sedangkan segmen kita waktu itu kita di Pocin kan. Iya. Nah, seminggu di awal tuh udah oke tuh semua karyawan-karyawan dari orang pulang kerja, terus orang yang kerja di Manhattan, Kalibre gitu di Margonda tuh udah mulai tenteng-tentengan tuh. Tenteng-tentengan Warnus tuh ya. Titip-titipan udah mulai kan. Waktu belum ada kopi jalanan tuh ya. Iya, jadi ya karena kita kan harganya juga lumayan masuk buat ini lah ya. Ya dan jadi waktu itu udah mulai corona. Nah tuh sempat tutup 4 bulan. Corona sih salah satu yang paling berat, tapi balik lagi di sesuatu yang berat itu kan ada hal yang menarik juga yang dipersiapkan oleh Tuhan kan. Nah waktu itu gue sedikit merenung 4 bulan itu lama. Ternyata gue mau balikin Warnus itu sebenarnya nilainya apa sih? Ruang ternyata kan. Ruang dan kebermanfaatan. Nah kalau ada orang bilang sekarang Warnus support ini Warnus tuh inilah so baik lah apa emang dari dulu begitu. Dari dulu gitu. Kalau yang tahu Warnus dari dulu kayaknya nggak akan ngomong kayak gitu ya. Iya, kalau yang tahu dari dulu ya. Ya gitu emang kayak gitu sih. Jadi kan sempat Warnus berjalan berkembang 2018 ke 2020 terus berarti udah lumayan expand juga ya. Iya. 2018 ke 2020. Udah buka 3 yang gagal itu ada di F5 nih deket kampus. Terus Pocin sama Pinang berarti udah gagal 3 tuh bulan. Ini kalau dari success story orang ini udah lumayan parameternya udah lumayan ketemu nih. Waduh. Kan biasanya kalau success story orang pasti pernah gagal. Iya. Nah, ternyata Bang Gunggu juga pernah gagal. Jadi di Warnus itu belum tentu bukan berarti dari jalan yang mulus-mulus aja gitu ya Bang berarti ya. Ternyata memang ada fase-fase di mana apalagi kan corona itu momok buat semua para pebisnis pada saat itu kan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan gue gini, waktu bikin Warnus itu fundingnya itu by privilege apa kolektif? Oh enggak, waktu itu gue sempat pertama kali itu rencana tuh joinan sama partner adik sepupu lah. Okay. Nah waktu itu gue sempat jualan baju sebelumnya. Nggak jalan, baju tuh nggak jalan. Itu sama adik sepupu juga? Enggak, itu sendiri. Oh sendiri, oke. Cabangko gue. Terus modalnya gue pakai buat jualan baju. Cuma anak Gundar yang relate. Iya, cabangko tuh di kampus kan. Terus gue mau bikin usaha bagi 2 tuh sama adek 10 modal 10 juta apa? 10 juta. Jadi waktu itu ada Ruko Bayangkara kalau nggak salah ya, Bang, kayak Bayangkari apa gitu ini ya. Kelapa 2. Nah, terus ini Kelapa 2 sekarang kan? Iya, betul. Terus ada warkop yang mau take over sama isinya 14 juta plus 6 juta udah sama isi, sisa kontrak tuh 4 bulan. Nah, kita sisa pegang duit itu buat bayar kontrak selanjutnya. Nah, terus dianya nggak jelas. Gua dikirimin duit sama orang tua waktu itu, emang gua minta modal waktu itu dan dipotong lagi sama bang gua di korupsi. Jadi korupsi itu di mana-mana kan. Nggak cuma dari semua sektor, semua sektor. Terus dikorupsi sama dia 500.000 yang sampai ke gua tuh 9.500.000. Itu modal Warnus pertama. Nah waktu itu gua udah sempat putus asa tuh. Terus pas gua lewat pulang ke kosan ada salah satu tanah yang Warnus Kelapa 2 sekarang itu bekas nasi goreng. Okay. Nah terus gue datengin ibunya, gue tanya, Bu ini berapa gitu per tahunnya, ya sewanya. Gue nanya per tahun kan, terus ibunya ngasih harga tuh 15 juta. Gue merenung tuh, gue agak lama gue diam ya, kurang lah lo, gak masuk akal kan di logika mana yang lo pakai, nggak bisa itu. Terus tiba-tiba ibunya nanya, kamu nego berapa?
wah ini peluang nih gue bilang. Bu boleh nggak saya bayar 3 juta dulu, sisanya termin berarti Bang, minta iya termin sisanya nanti saya bayar kalau udah jalan 3 bulan. Nah 2 juta kayaknya deh gue minta waktu itu 2 juta terus sisanya 3 bulan jalan gue bayar sisanya. Tapi tetap di angka 15. Tetap angka 15. Oh, kayaknya waktu itu bukan 15 deh. Tahun kan baru naik 1 juta jadi 16. Jadi berarti ibunya ekspektasinya juga palingan 12 juta. Terus jangan-jangan ibunya yang di sana tuh nggak ada yang tahunan. Emang nggak ada yang tahunan, gua doang. Makanya lu terlanjur udah ngomongnya tahunan. Iya, betul. Jadi ya udah alhamdulillah kan jalan kayak gitu. Itu tuh pertama tuh. Berarti funding pertamanya itu 9.500.000. 9.500.000 funding dari orang tua waktu itu. Iya, terus gue beliin kulkas bekas, gue beliin triplek, mau beli meja waktu itu seset aja udah 800.000 sama kursi, nggak mungkin kan? Terus gue beli triplek, gue gotong royong tuh sama anak-anak tuh. Oh, kolektif ya kerjanya. Kolektif sama adik-adik. Diupahin juga nggak tapi itu? Oh enggak. Adik-adik gue tuh yang paling berjasa tuh himpunan mahasiswa Himaja. Iya, sorry. Himaja tuh gue masih punya video yang mereka tuh tidur sampai kecapean tidur tuh jam 3:43 subuh. Oke. Nah ini menarik nih pertanyaan ini, tapi nanti gue mau tanya di akhir. Gue mau lanjut ke masih di ranah permodalan tadi ya. Berarti waktu itu proposal ke orang tua lo apa? Bilangnya mau bikin usaha nih. Dulu gue pernah sebelumnya itu almarhum ayah masih ada. Nah terus gue minta modal waktu itu sama 7,5 juta kalau nggak salah. Tuh sama temen gue tuh salah satunya dia pengusaha juga, banyak brand juga. Dulu dia sempat buka juga Barat Daya. Nah terus gue mau sama dia, kebetulan dia sarmak juga di kampus kita. Iya. Sarjana magister. Iya. Jadi dia nggak ada UTS ya. Pokoknya dia lama deh, liburnya lama tuh. Nah dia tuh jadi barista. Dan dia bilang, ayo kita bikin kedai kopi yuk. Modal 15 juta aja nih, gue beli ini gerobak segala macem. Kita jalan mau bikin di Margonda. Terus gue minta sama ayah waktu itu, ayah bilang, lu tinggal kuliah aja lu nggak bener apalagi usaha. Nah terus pas dia nggak ada, dia meninggal momentum gua tuh. Nggak ada yang larang lagi yang ini. Nggak ada yang nggak lebih ke tanggung jawab aja, lebih ke tekad aja nih. Malah tekadnya makin lebih tinggi kan. Ini harus buktiin nih. Iya betul. Gitu. Alhamdulillah di situ. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Cukup lah. Waktu awal-awal pasti kan ada struggle-nya kan. Pasti. Pasti pernah ngejalanin fase di mana lu nggak dapet profit. Ada. Teman-teman kerja bakti. Ada. Omset gue tuh sehari dulu 147.000. Seriusan itu? 147.000 dan gue inget tuh salah satu nih sekarang nih teman gue Randi yang pegang finance sama operasional tuh. Dia tuh pernah kerja di Warnus dulu. Dia tuh dari Wong Solo Group. Nah di Jambi di kampung gue ajak sini. Ayo bikin warkop yuk. Untung 10 juta aja. Kalau kita punya 10 warkop kan lumayan. 100 juta kan. Tadi awalnya gitu. Bocah tuh gitu mikirnya tuh. Ya udah, ayo gitu ke Jakarta. Abis Lebaran ke Jakarta, dia lah ya bisa dibilang orang kedua lah yang kerja di Warnus. Yang pertama tuh Oka atau teman gue tuh. Nah sama Randi, pokoknya gue waktu itu ingat ngasih perjanjian sama Randi itu gaji 600 atau 700 gitu sebulan. Tapi ternyata faktanya di setiap bulan itu gue cuma ngasih 300. Bukan minus, tapi untung, sisa untung. Nah sisanya beliin bahan. Sisanya belanja lagi tuh gue kasih Randi 2 bulan tuh 300. Berarti lu nggak ngambil profit sama sekali dong waktu itu? Gue cukup makan aja. Gue cukup bangun kan. Makanya waktu itu ya manusiawi lah, normal lah. Randi bilang, oh nih kalau kayak gini kapan kita kaya nih begini. Ya gitu. Terus dia sempat selisih paham pulang. Pulang dulu ke Jambi. Pulang ke Jambi. Tapi akhirnya balik lagi apa gimana? Balik lagi pas setelah corona. Itu Warnus sudah lumayan gede. Lumayan oke lah ya, maksudnya belum punya cabang banyak gitu. Tapi tetap di finance dan operation juga. Iya, dia bisa dibilang orang kedua kayak di Warnus deh. Nah, ini gue mau tanya tadi terkait masalah keterlibatan Himaja, himpunan paguyuban daerah ya. Iya. Di Gundar pada saat itu kan dia bantuin tuh. Betul. Nge-build Warnus. Nah, sistem feedback ke Himajanya dari lu sendiri apa? Apa lu memanfaatkan Himaja karena kebetulan wah ini gue yang berdiri Himaja nih. Jadi gue memanfaatkan Himaja aja lah buat gue manfaatin lah. Enggak. Jangan ya. Jadi sebenarnya yang lu tahu, lu spill tadi sebelum kita mulai segmen tuh, kan gue sempat pelatihan di salah satu organisasi di kampus, terus gue dapat ide gagasan yang menurut gua ini oke juga, ekonomi kolektif dan ekonomi mandiri sih, ekonomi mandiri lewat ekonomi kolektif dan
pas waktu itu gagasannya itu gue coba tawarkan secara konkret, lebih dikonkretkan lah. Kawan-kawan satu dan lain hal nggak terwujud. Intinya tuh nggak ada yang mau. Nah, kita bicara ekonomi mandiri terus, tapi pada akhirnya kita nggak realisasikan gitu. Terus gue sempat tawarkan juga di salah satu organisasi kedaerahan gue dulu. Gue kan memang keturunan Minang juga, dan gue gabung MMG juga. Lu MMG juga? Gue pengurus MMG. Tapi waktu itu belum ada Himaja waktu itu ya? Belum ada Himaja. Nah, jadi gue tuh orang Minang yang rantau di Jambi. Paham. Ternyata kan banyak yang Jambi. Kalau MMG kan dia terserah lu tinggal di mana, yang penting lu Minang. Yang penting ada sama orang luar juga mau belajar Minang bisa masuk MMG. MMG itu ada orang yang nggak Minang loh. Tapi yang itu sekarang nggak keturunan Minang, tapi dia tinggal di Padang dan dia gabung sama anak-anak Minang ada. Nah, terus intinya proposal itu juga pernah gue ajuin ke kawan-kawan. Nah, waktu itu kita main futsal hampir tiap hari di Warkop Akang tuh. Dan maksud gue jajan bisa sampai 23.000, 25.000. Gue pikir-pikir ya kenapa nggak ke kita gitu kan. Nah, itu pikirannya. Cuma kan realisasi nggak segampang itu. Ayo 2 juta 5 orang aja cukup nih. Kita cari ruko, kita bikin warkop aja sederhana. Terus yang jajan kita. Iya nggak? Yang jajan kita. Tapi mereka kawan-kawan ya waktu itu besar bro buat mahasiswa 2 juta tuh kan. Nah gitu. Kan pecah belangko bisa tuh kalau di Gunda. Nggak kepikiran pecah belangko semua. Pecah belangko satu-satu gitu. Mereka nggak kali. Gue pecah belangko. Nah, mereka nggak senekat lu kali. Iya betul. Terus waktu itu enggak. Nah, realisasinya itu berarti modal nggak bisa nih. Modal nggak bisa nih diajak orang, nggak semua orang berani kan. Mahasiswa lagi. Mahasiswa mah ada duit 3 juta libur ke Jogja dia. Lebih buat hevan-hevan ya. Iya, daripada mulai usaha. Ada bikin malam bapak ya. Waktu itu gua bentuk lah tuh organisasi paguyuban dari Jambi, Himaja. Terus alhamdulillah kawan-kawannya luar biasa. Wah, spiritnya terus gua ajak buat bikin ekonomi kreatif itu, ekonomi mandiri. Kawan-kawan mau, tapi kalau untuk join balik lagi mahasiswa kan, nggak semuanya berani, nggak semuanya ada. Tapi gue ingat banget itu jasanya sampai hari ini pasti akan selalu. Dan waktu itu gue bilang karena itu selain base-nya kawan-kawan, intinya gue nggak boleh mereka ngutang. Kalau nggak ada duit makan aja, masak sendiri tapi. Paham. Nah, jadi itu anak-anak tuh kalau lagi telat kiriman, itu gue selalu makan aja, ambil aja. Fasilitasin tuh. Iya, ambil aja. Itu kan dasarnya tadi ya. Iya. Itu yang bantuin. Betul. Itu di awal-awal tuh. Tapi enggak sampai akhir, sampai terakhir tuh ada menu aja. Ada menu khusus mereka. Karena kan udah nggak mungkin mereka yang masuk ke dapur kan. Ya udah kita cas aja buat bahan baku sama si yang kerja. Ibarat kata bayar HPP-nya doang nih. HPP-nya doang. Sampai hari ini kayaknya ada menu itu di Kelapa 2. Untuk di Kelapa 2 aja? Ya, masih ada tuh menu itu. Dan palingan kalau hilang-hilang tuh kalau kita ganti POS harus diupdate. Kalau misalkan kita POS. Ganti POS dari merek apa ke merek apa gitu ya. Tapi gue tahu Himaja tuh orangnya kaya semua. Nah itu benar banget. Himaja tuh orangnya kaya semua, jadi nggak ada yang telat. Nggak ada yang telat. Gak ada kiriman. Gak ada kiriman ya kan udah habis kita lagi aja kan. Gitu. Kalau dulu Himaja tuh orang susah mungkin warna bangkrut. Karena malah ngutang kan. Iya. Ya kan nggak boleh ngutang. Padahal baku nggak ada. Gitu. Itu sih. Itu tuh. Nah itu yang gue seneng dari teman-teman Himaja tuh, dia solidaritasnya tinggi, tapi itu juga bukan orang susah gitu. Kan rata-rata yang punya kesadaran kolektif yang tinggi itu kan rata-rata dari keresahan bersama. Kadang-kadang dia susah apa segala macam. Ada yang bapaknya Kadis, ada yang ibunya Dewan. Ada 5 aja tuh. Rata-rata tuh ya. Iya, dan menurut gua tapi balik lagi. Nyampe di rantau sini hangat, kepeduliannya ada terhadap daerah segala macam gitu. Oke, paham gua. Berarti balik lagi tadi pertanyaan gue ya, feedback buat Himaja itu adalah sampai sekarang dinobatkan lu makan ada menu khusus nih Himaja gitu. Walaupun kadang menu khususnya nggak dipakai tuh ya sama Himaja ya. Itu bayar aja sini. Waktu itu ngedata anak Himaja gimana bang waktu itu? Waktu itu di grup kan, waktu itu kan kita sosialisasi PSPPT ya namanya dulu. Yang dari Jambi mana gitu? Iya betul, dan organisir keanggotaannya kayak gitu. Terus lewat media-media mainstream di kampus lah, buat kita share pamflet. Gitu. Terus kontak person, terus kalau ada yang Jambi chat. Gitu. Awalnya dari angkatan dulu tuh bang ya? Iya, awalnya dari angkatan gua, Ijem, Oka, Tria, Gea, gitu tuh.
yang lu tahu nih siapa nih angkatan lu ya kan. Udahlah kita coba monitoring nih. Iya. Coba kita pantau mana ada nggak gitu. Nah, gue mau masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang lumayan krusial. Siap. Oke, tadi gue udah sedikit bahas terkait perjalanan lu. Kalau gue nggak mau ngulik sisi aktivis lu lah. Ntar kita biar orang lain yang kenal. Ternyata Bang Koko ini lumayan masih mengedepankan nilai-nilai aktivismenya dia dulu. Tempat-tempat dia berlabuh. Dia masih tetap bisa inklusif orangnya ya kan. Ternyata juga masih low profile gue lihat-lihat ya kan. Walaupun nggak terlalu ini. Dia masih sombong gua. Oh iya. Sombong gua. Masih suka flexing juga sih. Udah mulai ya. Iya. Kalau gue lihat juga nggak terlalu. Kalau gue lihat juga nggak terlalu. Nggak yang terlalu nunjukin apa kan. Paling nunjukin sesuatu yang sifatnya inovasi ya paling. Gitu. Nah sekarang gue mau nanya terkait masalah tadi perjalanan Warnus kita udah bahas. Sekarang gue mau nanya visi ke Warnus ke depan nih. Iya. Visinya Warnus ke depan, ya kan? Gue lihat-lihat kok makin ngerangkul orang mulu nih. Siap. Ngerangkul orang kan otomatis kan bukannya earning malah spending nih. Iya. Ya kan? Kalau orang awam melihat kan seperti itu ya kan. Iya. Tapi sebenarnya mau lu bahasa kasarnya yang mau lu jadiin sesuatu ini apa dari kolaborasi yang lo ciptakan ini? Iya. Jadi visi lu sebenarnya apa sih buat Warnus nih? Jadi sebenarnya kalau kita bicara Warnus itu dari awal kan udah basic community ya, community komunal. Warnus itu dulu jarang punya meja yang kecil-kecil buat orang pacaran, selalu meja panjang buat diskusi, benar selalu gitu. Terus Warnus itu tempat pertemuan dan gue tuh ada di momen Warnus itu kalau nggak ada gue nggak rame. Karena dulu tuh kenalan semua kan. Ketua BEM, ketua organisasi A, B, C segala macam. Dan gue tuh senang ngenalin mereka tuh satu sama lain di sana. Dan baik gue yang kenalan ataupun mereka yang saling kenalan ataupun gue yang kenalin. Dan yang paling terciptalah kalau beberapa sejarah besar dalam pergerakan kita akhir-akhir ini ya. Itu kan konsolidasinya selalu di Warnus. Dan apa yang pengen kita capai dari Warnus, dan alhamdulillah dengan Warnus berkembang secara ukuran dan sebaran, alhamdulillah kita tetap mempertahankan spiritnya itu bahwa Warnus itu warung solusi untuk kolaborasi. Nah kita ketemu sama anak-anak stand up yang hari ini studionya podcast Bram kan, salah satunya. Izin bang, kita nebeng dulu ya bentar ya. Iya, terus kawan-kawan dari fans bola di Depok, komunitas bola, motor, terus banyak sih sebenarnya. Dan yang pengen Warnus capai itu Warnus tuh pengen bikin ekosistem gitu. Nah gue ngerasa makin gue kasih makin gue dapat gitu. Nah cuma memang gue nggak selalu targetkan, dan ketika lu ada masanya ketika lu ngasih lu udah nggak, kalau lu udah seikhlas itu lu nggak akan berpikir. Contoh misal gue nggak tahu, gue ada kesempatan mau ketemu bapak waktu itu sama ketum kita ya kan, ketum gue sih. Nah terus beliau tuh tahu Warnus sebelum tahu gue, gara-gara waktu itu ada salah satu acara mungkin ya Depok Run Fest pertama tuh. Terus kita bapak siapa nih? Pak Wali. Oh Pak Wali. Nah terus Depok Run Fest kita support es kopi waktu itu. Jumlahnya lumayan lah, 600 piece tuh. Lumayan kita juga lumayan kewalahan buat produksi kan. Kita belum pernah ada orderan sebanyak itu. Terus intinya gue nggak tahu momentum itu atau enggak. Tapi sebenarnya ada beberapa kegiatan lagi kita di DOS. Malam ini nih di Depok Urban Fest, dan itu ada logo Warnus juga di videotronnya. Nah gue nggak tahu lewat mana, tapi intinya bapak tahu duluan Warnus dibandingkan Koko. Nah itu kan bentuk sebuah rezeki juga. Nah gue juga nggak bermaksud. Ya udah kita berbuat aja. Ternyata kita dapat dari sisi lain ya alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi kalau yang hari ini Warnus pertahankan itu spirit awal ya. Dan sekarang yang lagi berjalan yaitu program-program di Depok. Yang Depok akan banyak kegiatan positif ya, ekonomi kreatif. Ada The Pop Festival nanti. Itu present Warnus juga salah satunya sebagai kolaborator. Dan ada Padepopan kawan-kawan juga dari kawan-kawan Memoris. Nah kita juga ikut di sana buat sekiranya apa yang bisa kita support, kita posisinya apa yang kawan-kawan butuh kita bisa ya kita di sana kayak gitu. Itu aja.
Oke, berarti emang visinya Warnus itu adalah room of collaborate ya, maksudnya room Amin. untuk kolaborasi gitu. Betul, amin. Jadi apapun proposnya, apapun penawarannya, ya Betul. kan, lu datang aja ke Warnus gitu ya. Jadi bukan lagi Siap. untuk ke market lepas gitu ya, mau ke market. Ada juga. Ada juga? Jadi Oh. kita bikin, jadi bukan berarti ini kapan koko bisnis ya. Iya, makanya ini gitu kan. pertanyaan gua. Ada. Cuma spirit gua nggak berbisnis sama temen-temen lah. Oh, Sama langsung masyarakat umum sama aja gitu. iya betul. Iya, atau lu plotting nih 5 Warnus itu, yang satu buat kolaborasi, yang satu buat Iya, umum, jadi sebenarnya kalau kita bicara 5 Warnus ini segmentasinya beda-beda sekarang. Dan ada kalau kawan-kawan sedikit jeli melihat Warnus itu ada dulu malah 3 Warnus tuh Margonda, Kelapa 2, Juanda tuh udah kayak Illuminati. Iya, segitiga kan? Iya, segitiga bahaya tuh. Terus kita buka di Secawan, itu segmennya beda-beda. Walaupun deket-deket nih yang 3 nih, ada aja kan orang semua bertahan. Alhamdulillah Margonda tahan 5 tahun, Kelapa 2 dari awal, Juanda juga salah satu penjualan terbaik gitu. Jadi alhamdulillah ada aja karena memang warna yang kita bikin dan kolaborasinya sih. Gitu. Oke, paham. Berarti kalau untuk nah sekarang model bisnisnya nih yang gue tanya, model bisnisnya itu Warnus ini cabang-cabang itu franchise atau bermitra atau apa? Nah, untuk terbaru ini ya, untuk terbaru ini Warnus gue baru dapat karena spiritnya sebenarnya ini ekonomi kolektif tadi dan gue dapat metode Warnus itu bisa dimitrakan dan mitra itu bisa kita bagi sesuai dengan RAB. Misalkan RAB-nya 1 miliar, udah kita bagi 10. Terus Warnus nanti yang operating semua kontrak, terus Warnus ambil manajemen fee nanti dari net profit. Sisanya buat pemegang lot. Nah kebetulan Warnus maksimal jual lot itu 5 karena setengahnya itu harus punya Warnus. Balik lagi Warnus gitu. Ya? Bentuk pertanggungjawaban ya. Kecuali kalau ada angel investor satu tempat itu full dia itu oke. Karena nggak ribet. Kalau 10 orangnya beda-beda, wah ribet banget. Bener. Gitu. Nah tadinya lot itu yang lu sebar 5 itu dia termasuk apa ya? Cuman pemegang lot atau owner lah jatuhnya juga kan? Ada owner juga ya? Berarti Owner dia, juga. Kadang-kadang Pemilik kan? Iya. Berarti dia juga kadang-kadang ini bisa ngasih. Oh enggak manajemen. Oh kalau masukan pasti kita ada grup. Kita selalu tiap bulan itu mereka tuh pegang laporan POS itu mereka bisa login live time buat lihat penjualan real time-nya dia real time terus juga CCTV mereka juga terus sama sekali sebulan tuh ada laporan keuangan kan penjualan rekap segala buku besar semua tuh ada mereka gitu. Tapi kalau untuk konsep besar dia nggak bisa. Oh iya, tapi kalau untuk program bisa rekomendasikan. Mas kayaknya gini deh. Ini kayaknya harus ini deh. Banyak kok masukan-masukan dari mitra kita yang kita pakai tuh banyak banget. Setiap Warnus tuh beda berarti. Apanya? Pemegang ownernya. Ada satu orang tuh pengen beli karena alhamdulillah ya kan cuan. Jadi ya pada kebagian lah alhamdulillah. Dan nanti kalau udah suatu saat udah besar dan Warnus sudah nggak perlu jualin lot lagi ya ngapain? Palingan kawan-kawan yang dari awal lah yang berjuang bareng yang percaya, nyari orang percaya itu sulit loh. Betul. Gua dulu menawarkan konsep banyak yang lewat-lewat aja. Iya enggak dan enggak salah juga. Kawan-kawan juga baru ngumpulin duit kan. Iya. Di umur-umuran gua nih baru megang duit 100-200 karena kerja tuh ya tiba-tiba lu investasiin salah, itu kan bahaya juga. Sayang kan dia udah capek-capek ngumpulin duit 100. Tapi beruntung lah ikut dari awal. Betul. Akhirnya sekarang udah ngerasa. Nah, salah satunya bro Migdat gua. Oh iya benar. Dari mitra gua sekarang bisa gua bilang tuh yang pernah gagal bareng bahkan ikut lagi. Bro Migdat. Iya, yang kopi Warnus waktu itu ya. Yes, itu tuh. Kopi Warnus nggak menjadikan trauma juga ya. Iya, karena kalau udah rugi kan udah nggak mau biasanya. Iya. Karena dia percaya rugi ini bukan disengaja, emang faktor. Dan ketika pandemi kok. Nah, dan alhamdulillah ketika di konsep yang baru mereka jalan. Gitu. Paham. Gitu kurang lebih. Berarti ya sedikit banyaknya kisahnya Warnus ini sebenarnya nggak tiba-tiba jadi besar gitu juga ya bang ya. Betul. Maksudnya tetap ada struggle di belakang, terus juga tiba-tiba punya harapan. Berarti ada beberapa teman yang dulu sempat ditawarin sekarang nyesel dong.
Gua nggak tahu nyesel apa enggak ya. Iya. Tapi ada yang nawar. Ada nggak yang mau? Ayo kok gue sekarang udah punya duit nih, mau dong gue invite gitu. Ada lah. Alhamdulillah. Gua masukin kantong aja nih, next project aja. Oh, Gitu. di ini dulu ya? Iya. Masukin di stok dulu ya? Iya betul. Dan mudah-mudahan ya itu sih target kita, mudah-mudahan tahun depan bisa 10. Itu sebenarnya tergantung kita aja tim kuat atau enggak ngerjainnya. Karena sekarang gua dibantu temen gua yang kemarin kerja di Bayer tuh. Kemudian ahli gambar juga, dia pada teknik industri tapi mau ngulik, belajar banyak, dan dia salah satu pemegang lot juga. Paham. Pasti totalitas kan kawan. Betul. Ya udah, alhamdulillah proyek yang Kelapa 2 yang dia yang pegang, dia yang handle. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti Itu sih. ya mungkin itu aja lah Bang sementara. Siap. Yang pengen Terima kasih. tanya ya kan, karena terbatas. Gue juga terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak ya dan teman-teman. Pun ya. Semoga Mudah-mudahan bisa kita kolaborasi ya. dan semoga juga tadi pembicaraan kita ini ya Siap. kan. Oke lah, secara audiens mungkin yang kenal-kenal dulu ya. Iya, iya. Tapi seenggaknya pembicaraan kita ini bisa menginfluence audiens kita. Iya, ini podcast yang akan dicari orang berapa tahun lagi nih. Amin. Ya, kita tunggu aja. Iya. Di mana? Kita tunggu aja. Ya kan? Ntar. Kita nggak ada Target kita ke sana, Bang. Iya, Ya, sekarang kita nggak ada bertahap, tahu. ya. Betul. Oke, jadi terima kasih banyak Bang. Siap, terima kasih banyak Ya. Dias. Dan Dan kita teman-teman. ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi siap. terkait apapun. Intinya gitu aja. Selanjutnya mungkin tunggu aja buat teman-teman Pilar untuk narasumber selanjutnya. Thank you.